anak-anak akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia entertain di hampir semua nih anak-anak ini gimana nih mungkin Ya gimana ya, namanya darah sering juga dari bapaknya, terus aku juga dulu sebelum menikah juga di model, jadi memang ada kan darahnya ya bagus lah, karena kalau misalnya tiba-tiba satu anak beralih ke yang lain, ini dari siapa? Gak maksudnya, karena memang udah ada bakatnya alhamdulillah, kayak Sakina, Sakina sekarang nyanyi, ya memang darahnya dari ayahnya. tapi ngasih pengertian ke anak dunia entertain nih Mbak, gimana nih akhirnya memutuskan untuk ini kan Aku selalu bilang dunia entertain itu ada masanya, dan juga persaingannya tuh nggak gampang. Kamu harus bisa konsisten, harus bisa benar-benar ngejalaninnya, karena kalau cuma tengah-tengah udah nggak akan lama. Kalau kamu memang bertahan di entertain ya berarti kamu harus serius, berkaryanya harus benar. bicara soal mental juga pasti kan karena Biasa dulu tahu kan entertain itu kan, apalagi zaman medsos sekarang nih, ada yang nggak suka dikit langsung ya itu. Kalau aku selalu bilang sih itu buat mental sih, karena nggak semua orang suka dengan kamu, nggak semua orang suka dengan karya kamu, ada orang yang pasti nggak suka. Kalau yang disuka ya kamu jadikan motivasi lebih baik lagi, kalau yang nggak suka ya kamu perbaiki diri. Tapi baik lagi sih, namanya orang kalau udah nggak suka, kamu buat karya seperti apapun orang pasti nggak suka. Cuman ya udah, sekarang kita fokusnya kalau ada yang nggak suka, fokus sama orang yang suka sama kamu, yang mencintai kamu, nggak usah bikin orang yang nggak suka. masih ini nggak sih kayak apa ya atau apa ya anak-anak untuk fokus ke dunia entertain kamu misalkan lebih serius atau nggak boleh yang sama sekali itu aku bilang lagi ya teman harus serius. Kalau apalagi sekarang saya kira kan ngeband nih, band ini kan banyak banget nih, ya itu harus sama kayak Anya bilang sih, konsisten dan komitmen. Pendidikan gimana Kak? Aku juga mau pendidikan nomor satu, sama kayak ini sama makanya soalnya kita pas 3 SMA nih mau ujian kan, jadi aku memang ngatur jadwal sama manajernya juga yang memang cari jadwal yang pas dia nggak ujian. pendidikannya bagus Kalau aku pribadi bukan gitu yang menekan anak kamu nilaimu harus sekian sekian. Yang penting kamu melakukan yang terbaik, kamu tahu kemampuan seperti apa. Karena aku nggak mau juga, aku bukan tipe orang tua yang nilai kamu paling kecil misalnya 90, ada orang kayak gitu ya. Kalau aku nggak mau, takut anaknya stres, jadi aku selain mereka yang pasti kamu tahu terbaik, kamu ingin yang terbaik, maka kamu lakukan yang terbaik. Bagi melihat anak-anak punya pasangan juga ya anak saya punya pacar sayangnya baru nggak punya pasangan gimana sedih ya Gimana ya gimana ya, kalau sama anak kan gitu. Nggak sih, kalau aku memang dari awal dari mereka mulai jatuh cinta, mulai suka aku selalu bilang ke anak-anak, mama tidak pernah melarang tapi tidak mengiyakan juga. Yang pasti kalau kamu dekat sama lawan jenis siapapun itu harus kita pelan-pelan. Kalau kayak Sakina nih, kalau misalnya pergi sama cowok, dia datang ke rumah izin sama orang tua, tapi izin sama orang tua, tidak ketemu di luar, tidak izin di jalan. Tapi worry nggak sih Mbak lihat pergaulan anak sekarang ini? Kalau worry pasti lah, aku ini tipe yang bawel. Kalau anakku jam sekian belum pulang, aku udah pulang. Kalau worry pasti, nggak ada orang tua yang worry. Cuman aku selalu bilang ke anak-anak, dan bisa Sakina gitu, aku beri kamu kepercayaan. Kalau kamu jodoh aku dan satu lagi, jangan bikin malu keluarga. Karena di balik keluarga kamu ini ada nama besar ayah. mengizinkan anak punya pasangan pacaran ini 17 tahun. 17 tahun sih kalau Sakina belum 17 tahun sekarang, 17 tahun. Jadi aku tuh tahu zaman kecil dia suka sama cowok ini kan. Dia tuh selalu ngomongin, mah aku ada suka cowok nih namanya Aska, anaknya jago taekwondo pengarang gitu. Cuman dia nggak suka sama aku gitu. Yang suka sama aku udah lewat SMP SMA tiba-tiba bilang ke aku kan, mah aku pulang nanti nggak usah dijemput ya, aku dijemput sama Aska mana? Itu Aska yang dulu yang aku pernah suka. Tapi anaknya memang datang ke rumah Kamis. Kalau ngizinin bingung ya, aku tuh bukan nggak mau ngizinin, bukan ngizinin juga, tapi kalau aku larang
yang aku takutin daripada dia bilang aku diam ya kan, kalau aku larang nanti malah dia bikin aneh-aneh. Lebih baik aku open tapi kamu tahu batasan, tahu hal yang tidak bisa boleh kamu lakukan. Itu yang penting jangan kepastian. Kayak abang Tisha kan sudah bisa ngizinin juga nggak sih untuk nikah muda? Sampai nggak ada. Enggak. Kalau aku pribadi sih sebaiknya menikah itu jangan dulu karena kedua, kalau memang kamu sudah mapan, sudah matang, karena menikah itu kan menentukan dua kepala ya. Gitu. Kalau kita muda dan masih sama-sama ibunya keras, karena itu sempat dialamin juga kan sama ayahnya, jadi lebih baik kalian benar-benar matang dulu deh. Tapi mereka bisa sendiri bilang dia termotivasi oleh orang tuanya. Nggak boleh nikah nanti. Aku bilang nanti aja dulu, karena kalau kamu nikah pasti mau punya anak aja balik pada apa. Tidak ada yang bilang boleh nikah muda ya. Oke, tapi ada rasa takut nggak sih untuk anak-anak nikah muda, takut kejadian sama orang tuanya pernah ngalamin gagal gitu? Apalagi aku pernah gagal kan, makanya aku selalu bilang ke mereka menikah itu jangan hanya sebatas mau hidup bareng, wah ini aku cinta sama dia, pengen bareng, pengen gitu. Jangan yang pasti kalian punya matang-matang dulu, karena menyatukan dua kepala sih yang mudah kak, anak-anak suka gitu. Mungkin pacaran indah, udah nikah beda kan. Jadi kalian harus benar-benar dulu. Kalau sekarang mah yang penting lihat karir kamu, nikmati dulu masa muda kamu. Kalau memang sudah cukup nikmati, sudah cukup waktunya kamu untuk kembali untuk diam di rumah, yang bukan suami, yang suami tanggung jawab sama istri, silakan. Oke, udah mulai buru-buru lagi. Masa Ida belum kelar, Pak. Udah ada buru-buru. Maksudnya ada target lagi nggak sih untuk cari pasangan lagi gitu Mbak Oki? Kak. Kak, Bunda, Kakak. Bunda boleh nikah lagi enggak? Cari yang kayak 2 triliun kayak. Repot. Enggak kalau apa? Bang Acul nggak apa-apa bawa mobil. Ya nggak ada sih. Bang Acul bisa bawa mobil aman nih katanya. Bang kunci aja bawa bawa. Apa lagi? Ya Mbak, ini untuk pasangan. Kalau sekarang belum kepikiran ya, cuma aku bilang aku nggak berani bilang iya dan nggak berani bilang enggak. Karena aku bilang enggak, nggak mau nikah lagi, tiba-tiba aku nikah lagi, beda lagi kan ceritanya. Jadi jalanin aja lah. Kalau sekarang aku lebih nikmati sama anak-anak. Salah satu hikmahnya aku sendiri adalah aku bisa ngurus kayak gini. Jadi aku bisa fokus sama band kita, aku bisa fokus sama anak-anak. Mungkin kalau aku masih ada pasangan, aku masih akan sibuk sama suami kan. Nah, kalau sekarang aku bisa lebih teman-teman. Awal karir anak dulu kan? Awal karir anak dulu. Pasti lah kalau mau kayak Mbak Oki, apa? Banyak. Woi, Public figure bagaimana Pak? Gua udah. Saya mau mana sih? Mbak Oki, Mau kemana? Mbak Oki. Banyak yang deketin tuh cara memberi pengertiannya seperti apa Mbak Oki? Gila, Mas Aida gua belum kelar nih, udah tanyain Mas. Mungkin ada yang DM yang Ya, yang jujur ya, yang ngajak nikah pun ada gitu loh, ada. Cuman ya aku bilang aduh baru-baru kebetulan nikah lagi ya, sekarang aku sama anak-anak itu nggak tahu. Jangan tanya kalau Mas Aida gua belum kelar ini. jalanin Ramadan sendiri seperti apa ya? Nah, kalau jalan Ramadan sendiri sepertinya setiap tahun pun saya menjalani Ramadan sendiri. Karena kan dulu suami jauh kan, kita selalu LDM kan, jadi ya mungkin udah biasa. Cuman yang bedanya adalah biasa kalau Lebaran mudik, ya kan. Kalau tahun ini ya gitu. Sedihnya seperti apa? Atau justru ya udah biasa aja karena tadi Mbak Oki bilang tidak beda jauh dengan Biasa aja sih. Nah, tapi aku lebih banyak mungkin kalau biasa tiap tahun aku Lebaran di tempat mertua, aku ninggalin papa di rumah. Kalau sekarang aku bisa Lebaran sama papa. target Ramadan sendiri nggak sih Pak? Kalau ini ada target tersendiri nggak sih buat Ramadan? Wah, mau bilang puasa full gak mungkin. Perempuan kan gak mungkin.
yang pasti lebih baik lagi aja lah cara pribadi juga ibadah aku lebih baik. Pengen umroh nggak sih? Kenapa? Umroh di bulan Ramadan. Pengennya mah pengen, siapa sih yang nggak pengen bulan Ramadan kan? Cuman ya jalan-jalan gitu ya, karena kan sekarang saya sendiri di rumah diatur bener-bener. Bicara soal lagi bersama, mungkin nggak hanya bawa ada beberapa artis pun yang Ramadan tahun ini pun mempunyai hal yang sama. Gimana sih Mbak support woman to woman-nya nih buat teman artis juga yang mengalami hal yang sama? Yang pasti kalau kita sedihnya, kalau jujur sedihnya adalah kalau tahun kemarin aku masih dapat pahala seorang istri gitu. Tahun ini aku udah gak dapat pahala itu lagi, udah gak ada. Ya udahlah kita jalanin aja, nikmatin aja. Mungkin Ramadan ini waktunya aku fokus sama anak-anak. Kalau aku pribadi ya, fokus sama anak-anak, fokus sama anak-anak. Itu aja sih. Dulu ya. Sedihnya gitu doang sih karena ya biasa kan kalau ada suami di rumah bulan puasa ini kan pahalanya berlipat ganda kan. Jadi kalau kayak kita keluarga kan nama istri cuma ngasih segelas air ke suami itu pahalanya luar biasa. Dan apalagi dalam bulan Ramadan berlipat-lipat kan gitu. Sekarang ya sedihnya itu doang. Kegiatan yang di planning di Ramadan, apakah ada pekerjaan juga buat Mbak Oki atau soal di untuk quality sama anak-anak atau gimana? Kayaknya tahun ini aku bisa terawat bareng anak-anak. Kalau tahun lalu kan mungkin aku di Bali terus ya jarang bareng lah. Kalau sekarang pengennya aku bisa terawat bareng anak-anak. Tapi belum bisa. Nah pasca berpisah menunjang perekonomian gimana Mbak Oki? Maaf, itu apa Mbak Oki balik lagi bekerja atau seperti Atau gitu? mungkin ada dibantu Kisha juga? Kalau Kisha memang dari dulu kan sering bantu. Ya alhamdulillah sih rezeki mah ada aja ya. Gitu. Kalau kan orangnya nggak muluk-muluk, harus besar harus ini. Yang penting walaupun kecil tapi mengalir. Gitu aja sih. Kalau nggak rezeki mah ada aja. Bisa jadi tulang punggung keluarga apa gimana? Kisha mah dari dulu bantuin aku ya. Dia terus yang bantuin. Makanya aku selalu dia tuh nggak pernah putus ya. Karena buat dia tuh uang itu uang Kisha memang nggak pernah nggak ada. Jadi kalau punya mau pakai uang apa silakan. Nggak bisa silakan kalau Kisha seperti itu. Tapi kan kalau aku nggak mungkin lah ya sadar dulu lah gimana kan ada uang dia gitu. Nah, kalau Kisha pribadi itu sih. Nah kenapa dia tuh nggak pernah ngambil kasarnya rezeki itu ada aja ya. Menurut mengelolanya gimana Mbak Oki ya buat tabungan Kisha sendiri? Apakah di buat beli properti atau beli something yang masa depan Kisha atau gimana? Kalau sekarang ini Kisha tuh kan lagi senang-senangnya apa ya lagi ada hobi lah. Jadi kalau sekarang tahun kemarin dia beli barang yang dia suka. Tapi aku udah bilang kan tahun ini kita nabung ya buat beli rumah. Karena kan kita 5 tahun lagi harus pindah dari rumah. Mbak Oki, Ada gimana? Kalau sama dia tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Memang baik-baik aja sih. Cuman kadang-kadang ada orang yang iseng aja sih. Makanya kemarin kan sempat rame ya, katanya aku ada masalah sama dia, nggak ada masalah. Baik-baik aja gitu, cuma orang-orang yang kurang kerjaan aja yang aku bikin TikTok apa digabungin katanya ini buat jinjit Adele gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Udah, satu lagi dong Mbak Oki. sampai lagi. Anak-anak sebenarnya ngizinin nggak sih Mbak Oki nikah lagi gitu? Atau ada pertimbangan apa atau gimana? Kalau dia sih yang penting budaya sekarang nggak usah mikirin diri dulu, fokus aja ke anak-anak. Ya kalau memang ada jodohnya ya yang penting budanya bahagia, nggak nyakitin bunda itu aja. Berarti itu mau dibongkar Kan memang di Arta Godong ini hanya 5 tahun sampai aku sama Kisha bisa punya rumah sendiri. berarti nanti apa yang Bukan dibongkar? dijual bagi dua. Dan kalau 5 tahun itu berarti sampai Sampai tahun berapa tuh sekarang? Sampai tahun itu 2009. 2029. 2029 ya. berarti ini Gimana? lagi ngejar. Lagi ngejar sebisa aku sih target sampai 5 tahun lebih kan. Oh nggak ngejar. Udah. Ya, oke.